Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pahala orang yang berhaji dengan sebab datang ke masjid untuk belajar ke. Baik, kita lanjutkan kajian kitab amalan harian seorang muslim sampai di poin berapa Bu? 12 kan? Ya, Ibu. Poin ke-12 betul? Hadis yang ke-12. Ayo. Ya. Jadi nanti di setiap tindakan dikasih tahu sampai misalnya sampai hadis ke 10 ke berapa, ya betul? Hadis 12 kan? Ya. Baik. Ya tentunya setiap muslim itu sibuk, ya. Setiap muslim itu sibuk. Dan kesibukan kita yang harus ada tuntunannya dalam urusan amal ibadah. Karena dalam sebuah perkataan dari Hasan Al-Basri, di antara sebab min alamati i'radillah 'anil 'abdi ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'lam. Di antara sebab Allah berpaling dari hamba adalah ketika hambanya banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka amalan kita harus bermanfaat agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpaling dari kita. Nah, di poin yang ke-10 kita sudah bahas tentang bahwa amalan yang bagus untuk dilakukan harian adalah membaca Al-Quran dan ayat-ayat tertentu. Di poin 11 kita bahas tentang menyikat gigi, menyempurnakan wudhu, berdoa dengan doa setelah wudhu, lalu sholat 2 rakaat tadi kenal dengan sholat sunnah setelah wudhu. Kita sudah bahas komplit di pertemuan bulan kemarin. Nah sekarang amalan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim pada hari ini adalah melaksanakan sholat fardu pada waktunya secara berjamaah, meluruskan shaf dan tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ini khusus buat laki-laki. Tapi tentunya apa sih yang sekarang nih orang bisa langsung jalan? Alarm udah bunyi azan, azan pun kedengaran, bahkan jamnya pun al-fajr. Tapi tetap aja namanya ke masjid selalu ada godaannya. Maka butuh bantuan dari wanita-wanita salehah, ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu itu semangat ibadahnya. Kan ibu-ibu di rumah sholatnya, tapi gimana dapat pahala dari suaminya, dari anak-anaknya yang ke masjid? Karena kalau dilihat dalam kitab Shalatul Mu'min, orang yang sholat jamaah di masjid itu bukan hanya dapat 27 kali saja pahalanya, tapi juga kalau dilihat dalam kitab beliau Dr. Wahab Al-Khattani, bahwa sholat jamaah itu memberikan perlindungan pelakunya dari syaitan. Ya, jadi sholat berjamaah itu memberikan perlindungan kepada pelakunya dari syaitan. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari Rasulullah SAW, "Inna syaitan zibul insan ka zibil ghanam, ya'khudhu asy-syata al-qasiyah wan nahiyah wa iyyakum wasy'ab wa 'alaikum bil jamaah wal 'ammah." Setan itu serigala bagi manusia. Coba ibu lihat tipikal serigala kayak apa. Selalu dihitungkan dengan yang negatif. Serigala pemangsa kambing.
Dia akan memangsa kambingnya sendirian lagi terpencil. Jarang serigala mangsa kambing yang lagi jamaah. Ya, biasanya kambing itu dimangsa oleh serigala itu kalau dia menyendiri. Oleh karena itu, wa iyyakum wasya'at, jangan kalian berpencar-pencar. Wa alaikum bil jamaah wal 'ammah, melainkan kalian harus berjamaah, bergabung dalam jamaah dan orang banyak. Ya, makanya ini dalil yang sholat sendirian di rumah bisa diganggu oleh setan. Nah, bisa diterkam oleh serigala, tapi serigala di sini bukan makan darah, bukan makan daging, tapi makan iman. Maka kalau orang biasa sholat sendirian di rumah, lama-lama gak seneng dia ke masjid. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang orang bilang punya kekuatan lebih di rumah, ya bagus ikut andil dalam menyuruh suami dan anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Supaya satu, ibu dapat pahalanya. Ya, pahala walaupun ibu sholat sendirian, tapi dapat pahala 27 dari suami dan anak-anaknya. Walaupun ibu sholat sendirian, tapi masya Allah, ibu, ya, anak-anak, suami dihindari dari godaan syaitan. Makanya saya ulangi, Bu, sholat jamaah itu wajib. Kalau ditanya, yang pasti kalau bicara fikih 4 mazhab, hukum sholat jamaah itu yang variatif. Satu, ada yang bilang syarat diterimanya sholat alias fardu ain. Dalilnya apa? Man sami'a nida falam ya'tiha fala salata illa min uzrin. Siapa yang dengar azan lalu tidak datang ke masjid, tidak mendatanginya, maka tidak diterima salatnya sampai dia ada uzur. Oh, ini yang menyatakan salat berjamaah di masjid hukumnya apa tadi? Fardu ain, syarat. Ada lagi yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang lagi hukumnya sunnah muakkadah, ada lagi yang berpendapat hukum salat berjamaah di masjid itu sunnah yang sangat ditekankan, tapi yang jarang ke masjid, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, intinya semuanya bakal datang ke masjid. Betul? Antara dua, cuman masalahnya dia di belakang imam atau di depan imam. Saya ulangi, ya, semuanya pada akhirnya akan datang ke masjid. Cuman nanti posisinya ada yang di belakang imam atau di depan imam. Kalau di belakang imam jadi makmum dia. Kalau di depan imam dia jadi jenazah dia. Semua akan ke masjid. Hatta yang benci sama masjid pembangunannya pun dia kan. Kalau Islam pasti disolatinya di mana? Kagak mungkin kan dia orang RW. Ya, pasti akan ke masjid. Cuma tadi makanya muncul tulisan-tulisan bagus di Facebook. Kalau orang, ya, duduk, Bu. Iya. Iya. Ya. Iya. Udah. Kan? Kalau enggak ada ibu nggak rame. Cek ya. Kedengarannya sih. Ini harus ketelan sama bibir saya bagaimana ini? Coba disumbang apa yang bagus apa? Bos kali bos. Ini apa mereknya? Boska. Ya. Apa? Oh iya. Ya. Jadi, Bu sekalian menaikkan Allah.
Ketika ada orang sholat, sekarang maaf ya, apalagi di masjid-masjid besar, kadang-kadang sendal gelap dan yang nyolong udah kayak akhir. Tahu yang dicolok tuh krok. Maka kemarin saya sholat ya di sebuah masjid pinggir jalan sama teman. Memang sepatunya dia masih gus-gusun gede banget sama masjid ya. Gitu dia pakai Nike yang original gitu. Ya begitu datang lihat ya udah hilang. Tapi lebih baik Bu sandalnya hilang di masjid. Berarti kan pernah ke masjid. Daripada sandalnya hilang di rumah, emang kagak punya sandal dia. Ya. Jadi semuanya akan pergi ke masjid loh. Semuanya akan pergi ke masjid. Makanya Bu, tuh yang kedua ya, salat jamaah itu intinya kalau bicara pakai hukum fikih, yang namanya juga fikih. Fikih mah Bu, nggak kayak tauhid kan? Kalau tauhid mah tegas, saklek hukumnya. Pernah ada bapak-bapak itu minta dalil sholat jamaah di masjid. Oh, otomatis saya kasih dong postingan habis banyak banget. Bukan hanya dari Quran, dari hadis, bahkan dari para sahabat Nabi. Bapak itu pengen dakwah sama temannya. Apa kata dia setelah bapak itu posting ngasih ke temannya? Wah, lu udah teracuni sama Wahabi. Apa aja asal ada orang rajin dibilangnya Wahabi. Gua bingung. Ya, lingkungan bersih dibilangnya Wahabi. Wahabi lingkungan namanya. Jadi orang kita tuh asal ada yang lurus benar dibilang aneh orang kita mah ya. Bilang wah hati-hati Pak, sekarang banyak orang maksain ke masjid. Bukan yang maksain ke masjid itu bukan ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ada dalil-dalilnya nih. Ya. Coba nanti ingetin saya Pak Razi, kalau bisa ada kitab wakafnya. Satu di sini ditaruh 50 biji biar nanti bapak-bapak bisa megang satu-satu ya, atau 100 biji nanti saya cariin, saya beliin bukunya ya, biar megang satu ya. Ibu megang, ada yang megang, ada yang karga ya, ada PDF-nya mah ya, tapi kagak dibuka juga ya, kecuali ya memang buku tetap beda banget sama PDF apapun ya, tetap bagaimanapun enakan buku ya. Dan jadi dalilnya apa? Warka'u ma'arraki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tuh, dalilnya tuh. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berarti suruh di mana ini? Ya suruh bareng-bareng jemaah. Dan sebaik-baik jamaah di mana? Di rumah, di pendopo, di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tan nida fa'jib da'iya lillah, da'iya Allah." Jika engkau mendengar azan, maka penuhilah panggilan Allah tersebut. Ini baru 2 dalil, banyak banget dalil yang menyuruh bapak-bapak ke masjid ya. Makanya maaf ya Bu, masjid banyak, sampai saya kan kalau pulang kampung mampir ke masjid-masjid kampungnya ya. Maaf ya, ke masjid itu apa ya, sampai kotor kadang-kadang, tai cicak di mana-mana ya. Kadang-kadang masjid itu sepi ya. Alhamdulillah, setahu saya masjid-masjid yang ramai itu justru di perumahan-perumahan ya. Apalagi bicara Bintaro, Masya Allah ramai. Apalagi kalau bicara Asof, Masya Allah.
sholat zuhur aja bisa 10 sok. Ya, kadang-kadang yang sholat jamaah kan orangnya member, Pak. Itu aja. Ya, ya kadang-kadang yang datang tuh yang setruk. Ya, yang apa ya, yang datang itu yang udah tua-tua, yang pensiunan. Ya, makan kalau ibu-ibu diwajibin ke masjid habis, Pak. Habis. Lihat aja taklimnya kayak begini. Kalau ibu-ibu dibolehin azan Pak Kurnia, habis diambil pada itu. Ya. Alhamdulillah kewajiban sholat berjamaah buat siapa? Buat bapak-bapak. Kalau cuma buat ibu-ibu dikuasain benar-benar dia. Ya, Allah tahu ya, tahu siapa yang males, tahu. Ya. Baik, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tan nida fa'ajib da'i Allah." Jika engkau mendengar azan, maka penuhilah panggilan Allah tersebut. Tuh. Jadi ini baru dua nih dalil salat apa tadi? Berjamaah di masjid. Bahkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang masalah sholat berjamaah ini banyak sekali hadis-hadisnya. Bahkan Maimun bin Mahran mendatangi masjid dan orang bilang begini sama dia, semua manusia telah selesai sholat jamaah. Jadi dia datang nih Bu, ke masjid Bu. Ternyata orang udah selesai. Apa dia bilang Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh keutamaan sholat, kata beliau, berjamaah lebih aku sukai daripada jabatan menjadi gubernur Irak. Ini Maimun bin Jabangi ya, Maimun bin Mahram ya Pak, datang ke masjid udah pada selesai. Dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh keutamaan sholat berjamaah lebih aku sukai daripada jabatan gubernur Irak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang Allah, Bapak Ibu tahu kan Umar bin Abdul Aziz, tahu? Khalifah yang kelima. Dia itu gubernur, apa tuh khalifah? Kalau khalifah kan beda sama presiden. Kalau presiden mimpin satu negara, kalau khalifah mimpin banyak negara. Tapi setiap azan dia sudah ada di masjid, bahkan muazzinnya adalah para gubernur. Jadi gubernur itu muazzin. Zaman dulu ya Pak, itu khalifah yang mimpin banyak negara. Kalau ada orang baru mimpin satu negara, kagak ke masjid, gimana mimpin dua negara atau tiga negara? Baru jadi gubernur aja udah kagak ke masjid salat berjamaah, gimana jadi yang lebih tinggi dari? Jadi RW aja udah kagak ke masjid, gimana lebih daripada itu? Jadi RT aja kagak ke masjid, apalagi lebih daripada itu. Makanya malu sebenarnya orang kalau bicara. Orang-orang dulu itu tidak terlena dengan jabatan. Terus berkata Hatim Al-Asam, kata beliau, terluput bagiku salat berjamaah, maka Abu Ishaq Al-Bukhari saja bertakziah kepadaku. Jadi waktu dia sekali ketinggalan salat jamaah, maka ada yang takziah. Ibu biasa takziah apa? Kalau ada orang mati, ini mah kagak, ada yang kagak ke masjid ditakziahin. Coba, untuk kagak pasang bendera kuning. Apa pasang bendera kuning? Bapak mati gitu loh. Apa mati kenapa? Kagak ke masjid kan? Ya kalau memang dia kagak ke masjid pakai bendera kuning, banyak banget kali yang mati. Ya. Nah, jadi ceritanya ada yang nggak ke masjid, satu orang, ini orangnya orang terkenal, tapi yang
datang cuma Abu Ishaq Al-Bukhari saja. Lalu dia ngomong begini, Pak, seandainya aku kehilangan anak, maksudnya kalau anak saya mati, anaknya orang ini yang gak ke masjid tadi, niscaya yang takziah kepadaku lebih dari 10.000 orang. Kali ini sambat ini orang. Ini orang populer. Kalau anak saya mati, yang datang ke rumah saya bisa lebih dari 10.000 orang. Tapi ketika saya gak sholat ke masjid, yang takziah cuma 1 orang. Kata beliau, padahal musibah yang menimpa agama, musibah yang menimpa urusan dunia, kematian, itu lebih ringan daripada manusia yang tertimpa musibah agama. Jadi musibah dunia jauh lebih ringan dibandingkan musibah agama. Musibah agama di sini apa maksudnya? Kagak ke masjid. Ngerti ya, Bu? Jadi ada orang kagak ke masjid sekali ditakziahin. Dia takziah cuma 1 orang. Maka dia ngomong, kalau anak saya mati yang takziah bisa 10.000 orang lebih. Tapi kenapa begitu saya nggak ke masjid yang takziah cuma 1 orang? Padahal musibah dunia jauh lebih ringan dibandingkan musibah agama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ada seorang pemuda yang biasa ke masjid. Lalu suatu hari dia nggak sholat subuh di masjid. Dicari, Pak. Pemimpin mana yang nyari begituan? Ketemu sama ibunya. Ditanya, kemana anakmu? Apa jawabnya? Anak saya tadi malam sibuk tahajud. Saking sibuk tahajudnya, telat subuhnya. Akhirnya subuhnya di rumah. Apa kata Umar bin Khattab? Aku lebih baik sholat subuh berjamaah di masjid daripada tahajud semalaman. Karena tahajud hukumnya sunnah. Ya, itu gara-gara tahajud, Pak. Gimana gara-gara bola? Ya, makanya keren dah kalau ibu-ibu bisa nyuruh anak-anak dan suami ke masjid. Bahkan kasih tahu sama mereka. Kemarin muncul tuh postingan dari Ustaz Badrul Salam. Kasih tahu anakmu bahwa bangun sholat subuh ke masjid lebih baik daripada bangun untuk urusan dunia. Kan banyak orang yang bangun subuh, Pak, untuk lari. Iya, lari. Karena larinya 50K. Ya, banyak orang yang bangun subuh, lah saya ke masjid, dia udah lari. Kenapa? Kan sholat subuhnya di rumah gitu loh. Baru dia ngumpul si sholat di debris. Yang sepedahan, bukan berangkat pagi-pagi tuh biar kumpul, luar biasa. Ya, orang, ya kan kita mah ya datang coba ke bandara. Jam berapa kita ada di bandara? 4 jam sebelum jalan tuh pesawat kita udah ada di situ. Kalau internasional, kalau nasional 2 jam, sejamnya udah deg-degan kita. Tapi masya Allah, azan berkumandang dia masih aja di rumah. Ya, makanya pesan saya buat ibu-ibu, bantu suaminya, ingetin anak aja. Dan anak agak bisa nih ingetin sekali. Anak Genji mah rada-rada kagak bisa. 3 kali baru, sekali itu rohnya baru bangun, baru masuk rohnya tuh. Ya, bangun Pak, mungging. 2 kali baru duduk. 3 kali baru dia turun, Pak. Berangkat ke masjid, tidur di sofa. Pindah. Siapa yang bisa begini, Bapak? Bapak mampu suka kagak tahanan. Kesel-kesel ditempel.
Yang ibu yang bisa maju. Jadi nggak bisa sekali, nggak bisa sekali. Ya, nggak bisa sekali apa ya? Ya, nggak bisa sekali ngasih tahu anak untuk sholat ke masjid, nggak bisa. Harus berkali-kali. Ya, oh anak saya mau di pesantren, mau satu tahajud apa di pesantren. Di pesantren kan ada hukum. Begitu pulang ke rumah, virus kena tuh dia. Udah dah kembali lagi sebagaimana zaman jahiliyah kalau di rumah mah. Makanya butuh orang tua yang tegar, orang tua yang ibu kan maaf ya, ibu kan udah dikecap sama anak-anak tuh bawel. Betul? Apalagi yang udah tak punya tai lalat di bibir. Ya. Maka jadikan bawelmu bawel syar'i. Gimana bawel syar'i itu? Udah sholat nak, ayo bangun nak. Bu, kayak gitu-gitu tuh kagak kerasa dia sekarang. Nanti kerasa kalau dia udah gede punya anak. Maka kita ajarin dari sekarang mereka. Ya, betapa pentingnya ke masjid. Ada ibu-ibu nanya sama saya begini, Ustaz, kalau saya sholat sama anak saya, ini saya, anak saya 2 laki-laki, dia kagak ngomong lakinya, janda kali ngerti dah. Ya, saya punya anak 2, saya posisinya di mana kalau sholat jamaah apa enggak? Ya, kalau laki-laki kan berdua sebelahan. Nah, saya di mana posisinya? Nah, saya balik nanya, emang kagak ke masjid anak ibu? Jauh Pak Ustaz. Jadi emang kagak bisa ngomong sama saya ibu, saya kan ngomongnya lemes. Saya lawannya begini, nah, emang jauhan mana tempat kursus? Ya jauhan tempat kursus sih Pak Ustaz. Kenapa nggak ajak ke masjid? Bu, bayangin, ini kita baru bahas keutamaan sholat jamaah itu pahalanya berapa tadi? 27. Terus dengan sholat jamaah Allah ngasih perlindungan. Hati-hati anakmu digoda setan, suamimu digoda setan gara-gara sering sholat sendirian. Jangan main-main, ini hadis Nabi. Maka sholat sendirian menyebabkan diganggu oleh setan. Ibaratkan tadi serigala akan nyari kambing yang sendirian. Ya, maka serigala akan mengganggu. Serigala di sini adalah setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, keutamaan sholat berjamaah akan bertambah banyak dengan bertambahnya jumlah orang yang menunaikannya. Makanya nggak salah Pak Haji. Saya mah dulu ya sampai nerima ini pakai undangan sholat jamaah. Ya, kita kan dapat undangan apa sih? Kawinan. Ya, diundang warga apa? Gak, itu salah satu usaha. Kasih tahu dalil. Jalin aja, bikin apa sih Pak Kurnia? Bikin yang keren kayak undangan lah pernikahan gitu loh. Masjid wedding apa maksudnya? Undangan ke masjid. Orang kan aneh kali ya Pak, dibuka. Mengundang bapak beserta anak-anak untuk hadir pada acara sholat berjamaah 5 waktu di masjid dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk tidak membawa apa bingkisan atau apa dan pokoknya kayak undangan gitulah ya. Sampai saya pernah nemuin undangan kayak begitu disebarin ke warga. Tujuannya apa? Memaksimalkan diri supaya banyak yang datang, karena makin banyak yang sholat jamaah di masjid makin utama. Coba DKM dan ibu-ibu yang ikut tergabung dalam DKM, seberapa usaha keras kita untuk menyuruh orang ke masjid. Ya, mungkin harus pakai undangan kali, atau kita datangin rumah-rumah. Ya. Dan supaya apa? Supaya mereka mau ke masjid. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis misalkan berdasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebutkan, inna salata rajul ma rajul azka min salatihi wahda wa salatu ma rajulaini azka min salatihi ma rajul wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla.
Sesungguhnya sholat seorang bersama orang lain adalah lebih baik daripada sholatnya sendirian. Dua lebih baik daripada sholatnya bersama dua orang, lebih baik daripada sholatnya bersama seseorang. Berarti bertiga lebih baik daripada berdua. Semakin banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Jadi makin banyak tuh masjid yang sholat berjamaah. Ya, saya pada dulu pokoknya sampai datengin imam dari Garut yang suaranya Masya Allah. Ya, saya datengin tuh Ustaz, namanya Ustaz Fitra. Saya cek Pak Saudara suaranya bisa ganti ini, bisa ganti ini, bisa ganti ini. Sampai kalau sholat subuh yang hadir tuh Pak banyak, karena pengen nangis banget. Saya aja begitu lagi sholat subuh sampai ninggalin masjid dekat rumah saya supaya bisa dengerin suara dia. Wah bener Pak, nangis saya pun kalau sholat subuh. Betapa indah suaranya, terhanyut kita dengan bacaan Quran yang begitu merdu dan indahnya. Coba, jadi jangan cuma nyari yang bisa ngurusin masjid. Gimana ini orang bisa menarik orang ke masjid? Ya, saya bawa imam-imam dari masjid, dari mana? Dari Garut. Ternyata banyak di daerah-daerah yang suaranya indah, cuman ya kagak viral kali. Ya, jadi sampai saya pribadi ninggalin masjid dekat rumah saya subuh untuk pergi ke masjid ke depan supaya dengerin suara dia. Jadi daya tarik Pak. Imamnya siapa? Contoh, ada satu masjid namanya Masjid Baitur Rahman di Fedek sana. Betul, bapak-bapak ibu-ibu tahu deh itu masjid enak banget, AC luar biasa, bagus, pondok pinang. Itu kalau Ramadan kan manggil imam dari Madinah sebulan, suaranya enak banget, ya entah gitu ya. Di tempat kita bapak, karena ini imamnya itu baik, begitu panjang dikit dikomplain. Apa sepanjang amat tuh imam? Tapi kira imam yang lain yang bagus dari Madinah gak ada komplain. Emang bosan kali itu warga sama imam yang ada gitu loh. Iya, jadi saya sampai pernah ada kasus, kelamaan nih. Ini mah mungkin imamnya itu baik. Ya, kalau imam-imam bagus undang, imam-imam muda, ya banyak Pak. Imam-imam sekarang yang yang suaranya bagus, tapi tentunya mengerti tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini milik umat, ini pahala jariah. Ya, ibu-ibu, ini gak bakalan rame tanpa ada partisipasi ibu-ibu. Ibu-ibu kan rame teman kajian. Gimana caranya? Ibu gak datang ke masjid, tapi anak suaminya datang ke masjid. Ibu-ibu yang punya stik golok, Bu, jangan dijual, simpan saja. Ya, atau yang punya raket pedal, jangan hanya buat main bola kaki, kali buat mukul anaknya. Ya, maksudnya ngajak mereka ke masjid. Dulu istri saya suka ngomong begini kalau sholat lagi azan. Allahu Akbar. Yang ganteng ke masjid, yang cantik di rumah. Yang ganteng ke masjid, yang cantik di rumah. Berarti yang nggak ke masjid cantik gitu loh. Ya, yang ganteng boleh gitu. Ya kita kan sebagai laki-laki kesinggung Pak. Masa gue cantik sih? Ya, ini kita dong. Ya dulu sempet saya nganterin anak saya ke masjid. Jadi suka ke masjid. Ya anak mana mau ke masjid Pak? Kecuali dikasih ini, kecuali dia yang nganterin. Awal-awal kan begitu. Lama-lama senang, lama-lama suka. Ya, apalagi dulu masjid di Bekasi itu Pak, sampingnya kantin. Jadi istri saya melipir tukang somai, ya anaknya ke masjid. Jadi begitu sama-sama ini keluar dari masjid, ini sama keluar bareng gitu lah. Ya jadi ada ya maksudnya kan ya ngantri aja pulang. Lama-lama sampai ada satu masjid Pak, itu sampai saya lihat ada bapak-bapak petugas di masjid
itu nungguin di depan, nungguin apa? Nungguin satu motor, yang motor itu cuma bisa lurus Pak. Ternyata maaf, itu ada orang yang setru. Orang setru pengen ke masjid sholat, tapi rumahnya pas sejajar gitu loh. Jadi dia tinggal begini gitu. Tapi nanti diberhentiin sama satpam di depan gitu loh. Jadi begitu mau masuk ke gerbang udah siap-siap diberhentiin gitu loh. Nanti pulang diarahin juga dilurusin. Ya Pak, gitu aja udah. Segitunya. Ya, segitunya pengen ke masjid. Makanya zaman dulu biasa orang ke masjid dibopong sama orang. Zaman dulu biasa orang ke masjid dalam keadaan dia sedang sakit. Tapi sekarang betapa banyak orang yang justru sakit hatinya, padahal pendengarannya, matanya sehat. Maka pernah viral kan di Facebook tuh, orang buta ke masjid cuma modal tongkat dan tali yang ke arah ke masjid. Viral. Betapa banyak orang-orang yang sehat matanya tapi tidak ke masjid. Kita terus lanjut. Apalagi Pak Ustadz dalil orang jadi tadi siapa? Jadi kalau ke masjid ketinggalan bilang apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ada lagi Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali mengatakan, pada suatu kali saya bersama Syekh Rabi rahimahullah, baru meninggal beliau, dan kita terluput dari jamaah pertama, lalu beliau pun beristirja. Istirja itu apa? Istirja apa? Bedain istirja sama istinja. Kalau istinja apa? Cebok. Kalau istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya istirja. Ya, jangan ketukar. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal istinja salah. Jadi Syekh Rabi mengucapkan istirja, ya, sambil dia gini Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena terlambat datang ke masjid, sudah terlambat. Ya, berkata Muhammad ibn Mubarak As-Suri Sa'id bin Abdul Aziz, apabila terluput bagi yang salat berjamaah maka ia menangis. Pak, ketinggalan salat jamaah nangis. Masya Allah, orang-orang dulu ya. Saya waktu di Madinah pernah ketemu sama seorang pemuda nyeritain, di depan dia, katanya di depan di Masjid Nabawi ada seorang bapak yang setiap hari sholat jamaah di Masjid Nabawi Pak, yang kali saya 5 waktu, dan setiap hari dia sholat jenazah. Bayangin 5, dan sholat jenazah itu kan paling kecil 2 gunung Uhud, 1 kirat itu berarti sehari dia dapat 10 kirat. Terus dia habis itu ke kuburan nganterin jenazah 2 kirat itu, dan dia udah melakukan itu 40 tahun. Ibu-ibu bertahajud seminggu aja udah kayak penduduk surga. Ya, bapak-bapak yang udah ke masjid biasa setahun aja belum apa-apa, ini udah 40 tahun. Banyak kisah-kisah. Ya, bahkan ada orang dulu Pak, malam pengantin subuhnya udah di masjid. Coba kita tanya sama Pak Koni. Pak, coba siapa yang malam pengantin subuhnya udah ada di masjid? Lalu dia ditanya, kenapa kalau antum di masjid bukannya masih junub? Dia bilang, wanita yang melarangku di masjid ke masjid adalah wanita yang jelek. Maksudnya apa? Wanita terjelek itu ya wanita yang melarang akhirnya. Kan ada sekarang alasan ibu-ibu, alasannya apa ya? Ya kayaknya klise banget gitu loh. Ya klise markise itu. Jadi dia bilang, Pak Ustadz lebih baik mana suami saya ngimamin saya di rumah atau ikut sholat berjamaah di masjid? Mendingan laki ibu suruh ke masjid. Kenapa? 1, laki ibu Fatihahnya
kagak bener. Iya kan? Banyak laki terungkap cacat Fatihahnya ketika COVID, betul? Sampai ada ibu ngadu, saya bilang, bang, sholat jamaah, siap Ustaz. Ya COVID kan pada sholat di luar semua. Lagi jadi imam, hancur amburadul. Ya gayanya udah kayak orang khusyuk baik gitu. Yang kedua, Nabi yang nyuruh, bahkan Allah yang nyuruh untuk menjaga apa sholat berjamaah di masjid. Ibu sholat di rumah sendiri atau berdua mau pembantu atau anak yang perempuan, itu aturannya. Jangan paksakan laki jadi imam di masjid. Imam di rumah, masjid bisa imam. Ya, nah kan suka begitu ibu begitu tuh. Ya, sampai ada ini malah kacau tuh ibu itu. Ya. Dia minta cerai. Emang kenapa? Ini berawal Pak Ustaz. Berawal dari apa? Berawal dari suami saya tidak mau mengimamin saya sholat subuh. Parah itu ibu itu. Bukan orang sini untungnya. Iya, dia ribut sama suaminya gara-garanya apa? Kamu gak mau ngimamin saya lagi subuh gitu. Laki-laki harus di masjid. Gitu. Kemudian Imam bin Mubarak meriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Hatim berkata, belum masuk lagi waktu sholat, akan tetapi aku sudah sangat merindukannya. Bu, sholat, baru sholat, ya, habis sholat dia udah merindukan sholat berikutnya. Aduh, habis sholat maghrib rinduin isya. Habis zuhur rinduin asar. Bahkan kata beliau tidak hanya sangat merindukan sholat berjamaah, akan tetapi juga telah bersiap-siap menunaikannya sebelum waktunya tiba. Belum waktunya Pak, udah siap-siap. Ini peringatan buat saya ya. Kadang-kadang kita pas azan baru siap-siap. Ya, sedangkan orang-orang dulu siap-siap mah sudah sebelum azan. Ya kadang-kadang yang bikin lama apa? Suami yang bikin masbuk apa? Ya anak tadi. Ayana, wah berapa menit? Azan apalagi subuh, wudunya dia merem dia. Akhirnya suaminya datangnya ke masjid terlambat, maka bantu dengan apa? 10 menit sebelum azan, ibu-ibu udah kasih tahu suaminya, bang, ntar lagi subuh. Nah, ayo jadi biar apa? Biar bisa selalu ketinggalan sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Al-Hafidz Az-Zahabi berkata, tidak pernah didirikan sholat sejak aku masuk Islam kecuali aku sudah mempunyai wudu. Insyaallah. Sholat belum azan belum mulai dia udah punya wudu. Ini buat semuanya ya. Hadis ini nyemang semua yang lagi kita bahas ini, nyemangatin kita kembali. Kadang-kadang kita semangat begini nih kalau di Mekah di Madinah, benar. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita udah semangat ya. Ya, dan ibu-ibu lebih parah lagi sebenarnya kalau sholat jamaah. Karena ibu-ibu nggak terikat masjid, sehingga ibu-ibu suka apa? Nanti. Dan ibu-ibu bisa ambil jam pedal pun jam waktu sholat. Kalau bapak-bapak nggak bisa, aduh, jam ini nggak bisa, jam 3 aja, gimana? Jadi ibu-ibu karena nggak terikat masjid, akhirnya lalai, betul nggak? Iya. Apalagi kalau cucian masih kotor, nggak mau sholat sebelum piring bersih semua, nggak ada aturan begitu. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa dia senantiasa datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, dan hal tersebut terus-menerus selama tidak kurang lebih 30 tahun orang ini melakukannya. Sudah ada di masjid sebelum azan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu
Sa'ad bahwa dia tidak pernah tertinggal salat berjamaah selama 40 tahun dan tidak pernah melihat punggung mereka. Apa maksudnya? Tidak pernah melihat punggung mereka, maksudnya shaf pertama 40 tahun. Bekal yang luar biasa buat saya. Jadi Bapak Ibu nggak ada alasan dah. Ini poin penting 5 hari sekali. Kita baru bahas 2 keutamaan loh, ya. Coba kita lihat lagi di bukunya, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki buta, sering ini hadisnya lewat di kita, ya, karena yang dengerin pada buta hati, jadi kagak connect. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang menuntun aku pergi ke masjid." Lalu ia meminta keringanan dari Nabi SAW agar diperkenankan salat di rumahnya. Wajar dong, orang buta nggak ada yang menuntun, minta salat di mana? Di rumah. Rasulullah pun memberikan keringanan untuknya. Boleh, Pak. Namun ketika itu Rasul berpaling, lalu nanya, "Hal tasma'un nida bis-shalah?" Apakah engkau mendengar panggilan azan untuk sholat? Tadinya dibolehin, Pak. Lalu Nabi nanya, "Apakah engkau mendengar azan untuk sholat?" Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fajib." Maka maksudnya penuhilah. Padahal tadinya boleh sholat di rumah karena buta, nggak ada yang nonton. Tapi begitu ditanya, dengar azan? Dengar, wajib datang ke masjid. Rasulullah SAW juga bersabda, nih bagus nih, ini salah satu keutamaan nih buat yang sholat subuh berjamaah di masjid. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bapak-bapak nih, siapa yang bisa sholat berjamaah 40 hari 40 hari dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dibebaskan dari 2, bebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. 40 hari. Ya, bukan arba'in, bukan arba'innya Madinah. Itu riwayatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu dhaif. Banyak bapak-bapak ibu-ibu kalau di Madinah maunya 40 kali sholat di masjid Nabawi. Ada riwayatnya, tapi lemah. Tapi yang benar ini nih, bukan 40 hari, 40 kali, tapi 40 hari bisa sholat berjamaah di masjid. Bisa dibebaskan dari 2, bebas dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Satu lagi yang ada di bukunya, nanti baru kita tambahkan dengan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah, la tusawwunna sufufakum wa la yukhalifanna Allah baina wujuhikum." Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan-barisan kalian, atau Allah akan membuat wajah kalian saling bersalahan, atau saat ini saling bermusuhan dan saling membenci. Kalau datang ke masjid, bagus rapihkan shafnya, ratakan shafnya. Kalau enggak, saling bermusuhan kalian. Orang makanya suka dempet-dempetnya kaki sama mata kaki sama mata kaki. Kan pernah juga saya begitu pas sholat, saya tempelin sebelahnya, dia minggir. Saya tempelin lagi, dia minggir lagi. Saya tempelin lagi, dia teriak, "Cukup! Jangan sentuh kaki saya, tapi boleh sentuh pundak saya." Dia nggak tahu saya berceramah. Dia nggak tahu saya berceramahnya gitu loh. Ya, akhirnya pas mau ceramah, dia nanya, "Yang ceramah siapa?" Itu yang bapak marahin tadi. Saya habis sholat, habis ceramah, saya kasih tahu kan tuh bapak, "Pak, kenapa tadi nggak mau dicentuh?" Saya orangnya gelian, Pak Ustaz. Orangnya gelian gitu.
gitu nih ya. Jadi kalau disentuh kakinya dia geli gitu nih. Ya itu malesan gue kayaknya. Gitu. Ya, jadi kalau nggak mau ya udah jangan dipaksa jadi ngegang kagak, ya. Jadi ya ada kan makanya ini panjang lagi nih tentang masalah soft, ya. Jadi kembali lagi kita coba fokus, ya, buat semuanya biar tambah semangat. Kita lanjutkan poin ke ketiga udah tadi ya, ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus ke masjid? Satu, pahalanya 27, jelas. Yang kedua, dilindungi dari serigala yang berbentuk setan. Sholat sendirian diganggu setan. Yang ketiga, bertambahnya makin banyak orang sholat jamaah, makin bagus. Makanya butuh memaksimalkan diri para DKM, karena ini amal jariah buat semuanya para pengurus, Masya Allah. Saya demen banget dah kalau disuruh jadi DKM, ya. Biarinlah ada orang hasad ribu, terserah lah. Yang penting kita coba memakmurkan masjid. Gimana caranya memakmurkan masjid? Ya, dengan sholat berjamaah. Karena kalau kajian kan mungkin hanya sekali-kali sebulan berapa kali, ya. Kecuali asof itu mah 60 kali dia kajiannya. Jadi gimana bisa datang ke masjid? Saya pernah dulu ada orang punya mau bikin masjid. Saya bilang coba adain kopi, ya, teh di masjid buat orang yang mungkin datang mau istirahat juga sekalian. Akhirnya apa? Kan banyak sekarang ojol-ojol, ya, mereka sekalian istirahat. Saya bahkan waktu ke masjid, saya lihat di sebuah masjid, Pak, itu di atasnya dipakai buat masjid pokoknya, di bawahnya saya masuk orang pada tidur semuanya buat istirahat. Sampai saya ini orang pada istirahat semuanya. Kan mereka ojek-ojek apa yang capek pengen istirahat, tapi sholat nanti bangun pada istirahat dulu tidur. Saya juga nungguin jamaah kan, ya. Jam masih lama, aduh 2 jam lagi saya juga pengen ikutan tidur, ya. Saya sempat lihat di sebuah masjid yang dikasih tempat dibedengin dikit, Pak, yang mau tidur di sini. Jadi bukan di dalam, tapi ada tempat khususnya. Mungkin kalau di dalam akan mengganggu atau ngotorin gimana, ada dikasih fasilitas. Jadi banyak cara menggait orang bisa ke masjid. Yang tadi saya usulkan kepada yang di pinggir jalan, coba bikin apa ada kopinya, ada minumannya, ada kulkasnya, biar orang mungkin awal-awal, ya, anak-anak pun suka ada risikonya, anak-anak pernah ngambil tuh, apalagi kalau ale-ale, ya habis tuh pada. Tapi lama-lama mungkin ya jadi suka ke masjid, ya kali, ya. Orang haus sekarang mah gampang Pak Kunia, charger itu kan? Ya, charger, orang kan suka nyarger gitu loh. Ya, sholat sekalian nyercas HP gitu loh. Dan nggak boleh kita kalau nggak disediain sama masjid, banyak bapak-bapak main colok itu kan punya rumah. Ya, nggak boleh, harus ada izin kayak begitu. Nah, makanya kalau disediain bagus tuh. Pernah juga saya ngajar di daerah sanalah, Ciracas, ada Masjid Al-Falah namanya, Kreo bukan Kreo apalah gitu, ya, Ciracas ke arah sana lah. Itu setiap duhur ada makan siang. Masya Allah yang datang banyak. Memang awal-awal kayak begitu orang baik ke masjid kan. Jadi rame gitu, padahal cuma makan siang doang. Ada lagi yang pakai trik-trik, ya, gimana? Pakai hadiah ada. Gak apa-apa untuk agama pakai hadiah, Pak. Ya, pakai motivasi, ya. Atau mungkin pernah juga yang kalau di daerah-daerah mah, ya, ada yang pokoknya yang memotivasi orang, termasuk undangan tadi. Ya, mungkin asing kali, ya, ke masjid diundang, lama-lama Pak dia datang ke enak.
Lama-lama datang ke masjid karena nggak enak bapak guru yang undang baik. Lama-lama, kok enak ya saat masjid ya? Hidayah pada yang tahu. Contoh ada seorang bapak, namanya Pak Maulana. Ini bapak yang saya talkinin pakai Zoom Pak, waktu lagi COVID. Bapak ini saya talkin pakai Zoom, karena gak ada yang berani deketin dia. Jadi Pak Maulana ini meninggal lagi COVID dan gak ada yang berani deketin, ini pakai Zoom saya talkinin meninggal dunia. Dulu dia motivasi dia ke masjid itu adalah istrinya. Bihil masjid yuk. Terus istrinya dia. Ya asal suaminya nggak bilang sesuai aplikasi ya nih, nggak gitu. Datang ke masjid, pas habis dari masjid, lakinya bilang gini, enak ya nih salat di masjid ya. Itu nggak ada yang tahu hidayah kapan datangnya. Makanya butuh ada pengorbanan dari ibu-ibu, anterin dulu. Ayo Pi, temenin mami ke masjid. Mami mah harus sholatnya di rumah. Tapi kenapa kagak ke masjid? Iya sih papi head gitu deh ya. Jadi ya awalnya ibu harus berkorban, turunin nilai ibu dulu deh. Siapin perlengkapannya, ingetin waktunya. Terus ayo mami yang anterin yuk anak-anak. Ya harmonis banget kayaknya keluarga yang begitu Pak. Datang ke masjid ibu tungguin di mobil kan ibu tuh. Ya, terus anaknya pulang kejar-kejaran. Kenapa kita senang melihat anak kejar-kejaran, terus manggil nama kita untuk pulang sekolah? Ini bukan pulang dari sekolah, pulang dari masjid, harus lebih kita banggakan. Ibu-ibu kan suka kalau jemput anak kan ke depan mobil, gini sampai, gitu ya. Ya senang banget jemput anaknya sampai begini dari jauh udah begitu ya. Padahal lebih layak lagi kalau anak bisa begitu kalau dia ke masjid tuh. Banyak cara yang mungkin ibu harus pikirin deh gimana caranya ngasih hadiah atau ngasih apa. Ya yang saya harapkan Bu maaf ya. Yang saya harap karena gini, apa sih yang kita bisa bentengin dia dari games? Apa? Bisa juga melarang dia main handphone? Bisa melarang dia main komputer? Cepet banget tangannya ngerubah tuh. Kita datang udah merotan. Anak-anak tuh. Ya pintu maunya ditutup, betul? Privasi. Ya, wah pokoknya kegiatannya misterius. Apa yang bisa kita lakukan? Kita pasang CCTV gitu di belakang dia. Kita cuma bisa, yuk sudah azan sebentar lagi. Ya mantap, ayo dong, ayo. Ya kasih hadiah, ibunya yang nganterin. Ingat ya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wa taba'us syahawat. Akan ada nanti generasi yang ninggalin sholat dan ngikutin syahwat. Jadi awalnya ninggalin sholat, baru ngikutin syahwat. Makanya kata ulama, perhatikan, bukan setan yang menang, tapi penjaganya pergi. Ngerti? Bukan setan yang menang menguasai anak ibu, tapi penjaganya udah nggak ada. Apa penjaga di sini? Sholat. Saya juga salut. Ya, lucu juga kalau melihat anak sholat berjamaah tuh ya. Ya, tiba-tiba saya dari sini, dia terlambat. Saya pulang, dia baru datang. Dia mau di rumah orang gitu ya. Ya tapi saya nggak kaget. Saya pura-pura nggak tahu aja. Udah bagus masjid. Walaupun, iya kan, pondok-pondok kan, ibu-ibu suka nyecer kan. Maksudnya, lambat kamu. Anak sekarang mah itu kita zaman dulu. Kita zaman dulu begituin. Malah pakai gesper yang ada durinya kali. Anak sekarang mana bisa? Ya, makanya anak saya terlambat dia. Oh, dia saya pura-pura nggak tahu aja.
Atau pas papasan dia terakhir, mbak, lambat, ya sholat secara langsung. Ya, bahkan saya kebutuhan di rumah, dia cerita anak saya, nggak apa-apa ya. Ya, anak KMJ juga. Itu anak terus tapi lagi anak lu kan gitu kan. Ya. Lama banget bu di kamar mandi masjid sampai saya tepil tidur apa? Akhirnya dia kan, bang, ya, saya tanya, ya lama amat. Ya orang udah pada bubar, ya makin terus, udah pokoknya masya Allah ya. Butuh kesabaran benar-benar, butuh ketegaran dari ibu-ibu yang solehah. Ini akan kebayang sama nanti di otak-otak mereka kalau mereka sudah dewasa. Mungkin mereka akan jadi orang tua. Tinggalkan asar, apa asar tersebut bekas di kepala mereka. Cintanya orang tua kepada sholat berjamaah, bahwa bagian daripada kasih sayang ibu dan bapak kepada anak adalah nyuruh mereka ke masjid. Ingat bu, ke masjid itu bukan hanya poin, tapi mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masa sholat subuh. Man shalat subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak mau anaknya dijamin. Anak kita dijamin, Bu. Kalau bisa sholat subuh berjamaah. Makanya ya anak-anak sekarang itu cobaan kita. Mereka hidup tidak sama dengan zaman kita. Maka kita yang butuh kesabaran dan butuh kita dukungan. Ya, banyak bu ya pernak-pernik dari anak-anak sholat berjamaah. Ibu masuk kamarnya dilanjut tahiyat-tahiyat. Padahal kita tinggal salah gitu ya. Udah kagak. Ya, bu banyak trik-triknya gitu ya. Ya, lucu dah, ya, lucu banget. Apalagi kalau udah ini, kalau mulai lucu anak saat jamaah apa pak? Imam masbuk, udah lari tuh. Pokoknya, wah gitu loh. Kalau kita kan jalan santai. Pokoknya dia kalau udah kan imam tuh suka kelihatan ya kalau udah mau habis-habis ayat tuh ya. Ya, sedang ada dadanya kan udah agak beda tuh. Tuh anak saya apalagi yang kecil. Lari, udah, biar gak nambah satu. Dan juga mas tahu, malah saya suka ngedek ya, masuk gitu. Ya, masuk, lari dia gitu ya. Sholat sambil ngantuk, sholat subuh ada segede gitu. Ya, buat cerita saya juga lucu gitu loh ya. Nanti mereka juga akan kebayang betapa ayah ibunya senang mereka sholat berjamaah. Nah sekarang kalau kita mati, dia nerusin apa yang kita suruh, kebiasaan itu, dapat pahala nggak kita? Dapat pahala, kita investasi itu, bu, kita tuh udah banyak disakitin anak, kita tuh udah banyak banget dirugiin sama mereka. Malah anak saya posting yang anak yang kedua, ini harta ayahku kalau aku gak lahir. Apa maksudnya? Ada yang tahu maksudnya? Ini harta ayahku kalau aku gak lahir. Nah, lahiran tuh banyak banget bu, biayain anak. Maksudnya betapa banyak harta orang tua kalau anak gak lahir gitu loh. Hartanya banyak. Maksudnya apa? Ini orang tuanya udah ngeluarin banyak biaya loh untuk semua anak-anak tuh. Jadi itu anak saya tuh cuma ngungkapin, oh ini duit bapak kita tuh harusnya jadi miliarder kali. Berapa banyak yang sudah keluarkan buat biaya mereka, sekolah mereka dan lain sebagainya. Maka kita jangan sampai mereka nggak jadi investasi buat kita gitu. Cuman yang namanya investasi ya awal-awalnya kan harus ketipu dulu gitu loh. Iya kan? Ya pasti ibu emang ada investasi biasa ketipu dulu, bodong dulu. Lama-lama bener udah tahu. Sama sekarang kita lagi usaha dulu nanam investasi. Nanti mereka akan jadi amal jariah kita. Makanya ada satu cerita, ada seorang bertemu dengan temannya di alam kubur, di mimpinya dia baru meninggal. Dia berada di tempat yang indah. Lalu dia ditanya, dengan sebab apa kamu bisa dapat tempat yang indah ini di kuburan? Gara-gara aku ngajarin sama anak kecil surat Al-Fatihah. Gara-gara ngajarin Al-Fatihah sama anak kecil. Itu anak kecil. Gimana kalau anak yang berapa orang? Ya, apalagi ibu bukan ngajarin Al-Fatihah sama anak. Ngajarin semangat, ngajarin hidup mandiri dan lain sebagainya. Makanya pastikan surga
buat kita anak-anak itu. Ya, mereka melakukan amal, kita yang dapat pahala. Taib, yang keempat tadi udah terbebas dari apa tadi? Kemunafikan dan apa tadi? Api neraka. Kalau berapa hari? Kalau 40 hari bisa sholat berjamaah, tapi nggak ketinggalan takbiratul ihram. Bisa Pak Rosi? Nggak ketinggalan takbiratul ihram ya. Kalau masuk nggak bisa kali. Iya, kalau takbiratul ihram masya Allah. Ya, merbuat juga bisa kali berbuat barang dia tinggal di sini ya. Terus nomor 5 keutamaannya, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasain dah anak-anak udah mulai sholat subuh berjamaah di masjid. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, anakmu dijamin. Kita kan takut anak nanti masa depannya kayak apa. Biasain dia sholat subuh berjamaah. Makanya orang jaga. Kalau orang dulu, kalau kita zaman dulu takut dia ditakutin sama orang, kenapa? Karena mungkin dia angkatan kali ya. Kita suka takut zaman dulu. Sekarang juga masih kadang-kadang. Kenapa dia ditakutin? Karena jabatan. Kenapa dia ditakutin? Karena dia anak orang kaya. Kalau orang dulu malah bu. Kenapa dia ditakutin? Hati-hati. Orang itu rajin sholat subuh ke masjid. Makanya dulu ada orang mau dibunuh sama Al-Qojo. Begitu mau dibunuh, Al-Qojonya dikasih tahu, hati-hati kamu, bunuh dia. Dia rajin ke masjid. Akhirnya Al-Qojo itu melepasin. Kemudian dia ditanya, kenapa kamu lepasin dia? Saya teringat sabda Nabi, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan Allah. Maksudnya adalah garansi dari Allah. Al-Qojo ini nggak mau urusan sama Allah. Jadi ingat ya, ketika Anda bapak-bapak plus anaknya bisa sholat subuh berjamaah di masjid dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala rumah tangganya, maka kita kan suka khawatir anak naik motor dulu. Mudah-mudahan Allah jamin keselamatannya. Ya, kita juga takut di masa depannya anak gimana. Masa jadi YouTuber? Ya, masa jadi ini, masa jadi itu, ya udah dah. Ya kita serahin nama Allah aja dah. Gimana? Bapak juga kan dulu jurusannya apa? Ngambilnya apa kerjaan? Betul? Ya, banyak hidup yang tidak sesuai dengan otak kita, maka serahin sama yang punya. Jadi kita tuh jangan suka mikirin urusan yang memang urusan Allah. Maka tugas kita adalah didik mereka dengan baik. Apalagi bisa sholat berjamaah di masjid. Biar masa depannya Allah yang atur. Ingat ya, kata Nabi, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat yang sholat apa tadi? Subuh. Pasti berat anak-anak diajak sholat subuh masjid. Untuk perjuangan, bapaknya aja berat. Ibunya aja kagak mau bangun. Ya, maka yuk jaga keluargamu dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengganggu anakmu, urusannya langsung sama Allah. Kenapa? Karena dia sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Kemudian yang keenam, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah kemudian duduk sambil zikir, nah nih pahalanya kayak haji dan umrah, betul? Ya, apalagi kalau bapak bisa habis subuh duduk sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, sholat syuruk atau sholat duha di awal, ya. Kalau bisa jangan pas terbit, tambah 10 menit Pak. 10 menit atau tambah 15 menit. Misalnya syuruk jam 5.50, tambah 15 menit atau 10 menit. Maka itu dapat pahala haji dan umrah, tamman hajjatu wa umratu. Kemudian selanjutnya siapa yang sholat ya, Allah bangga pada sholat jamaah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la ya'jabu minas salati fil jami'. Sesungguhnya Allah benar-benar bangga pada salat yang dilakukan secara berjamaah. Jadi Allah bangga kepada orang yang melakukan salat berjamaah. Kemudian
Dalam banyak keutamaan yang lain, diantaranya adalah sholat berjamaah di masjid itu pahalanya Bapak Ibu seperti haji. Sholat sunnahnya di masjid kayak orang yang melakukan umrah. Ini suatu hal yang luar biasa buat siapa nih? Buat bapak-bapak, buat laki-laki. Ternyata datang ke masjid, dia sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan pahala seperti pahala haji, dan sholat sunnahnya seperti orang yang melakukan apa tadi? Umrah. Nah, ini keutamaannya. Intinya saya tidak sebutkan, banyak sekali. Saya ambil dari kitab Shalatul Mu'min karya Dr. Wahab Al-Qahtani. Semoga menjadi semangat buat Bapak Ibu untuk bisa sabar, ya, sabar untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Buat ibu-ibu boleh ke masjid, tapi bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi satu, ada syaratnya, izin suami, ya. Dua, apa tuh? Buat ibu-ibu, izin suami yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan pakai parfum, nggak boleh di masjid pakai parfum. Kemudian yang ketiga, jangan dandan, ya, jangan dandan, jangan kayak orang masjid kayak orang jatuh dari motor, ya, merah kayak KDRT, jangan. Dan masya Allah Bapak Ibu sekalian, terakhir kalau bisa cari masjid yang ada hijabnya, ada tirainya, sehingga ibu tidak terlihat dengan kaum laki-laki, ya. Jadi kewajibannya hanya untuk laki-laki, perempuan boleh, akan tetapi ada syaratnya. Sedikit saya membahas tentang bagaimana perhatian para orang-orang terdahulu terhadap sholat berjamaah. Ini ada orang yang begini, Pak, dari Anas bin Malik. Ya, dia sedang berada di teras rumahnya, lalu dia mendengar azan. Kemudian mereka turun dan Anas bin Malik melangkah pendek-pendek. Jadi keluar dari masjid itu, dari rumah jalannya dikit-dikit, pendek-pendek, Pak. Lalu saya pernah berjalan bersama Zaid bin Sabit dan dia berjalan demikian juga. Bukan hanya Anas bin Malik, tapi Zaid bin Sabit pun kalau ke masjid jalannya pendek-pendek. Kemudian berkata, "Tuh kau ngapa melakukan itu?" Dia berkata, "Karena Rasulullah melakukan yang demikian." Jadi jalannya apa tadi? Pendek-pendek. Kemudian, "Tahukah kau mengapa berjalan demikian?" Saya menjawab, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu dia menjawab, "Agar langkah-langkah kita lebih banyak menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah." Jadi masya Allah, Pak, jalannya pendek-pendek supaya langkahnya makin banyak, ya. Kemudian sampai ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid, ya. Biasanya yang jauh dari masjid datangnya terlambat. Yang dekat dari masjid pun belum tentu datang. Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, salah seorang dari kaum Ansor tinggal di tempat yang paling jauh dari masjid di Madinah. Ya, pokoknya ini ada sahabat Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Sampai-sampai pada kasihan, simpati. Mereka kayaknya pengen urunan apa? Bukankah lebih baik kita membeli keledai untuk kendaraan pergi ke masjid agar terhindar? Pokoknya kenapa nggak pakai keledai agar terhindar dari panas, agar terhindar dari binatang? Terus orang ini jawab begini, "Demi Allah, aku malah menginginkan rumahku jauh dari masjid Rasulullah." Lalu Ka'ab berkata, "Saya merasa penasaran dengan perkataannya. Orang kan pengen banget ke hotel dekat Masjid Nabawi, pengen banget hotel dekat Makkah, Masjidil Haram. Kalau bisa intercom kan kalau kepleset kita udah Masjidil Haram." Ya,
Tapi ada bapak-bapak 10 hari terakhir Ramadan dia interkon Pak 1,2 M. Wah bisa dibikin itu mah. Ya seharga jam itu. Ya jamnya ya diceger. Ya, ya. Jadi dia kenapa dia ngomong aku berharap rumahku jauh dari Masjid Nabawi. Di mana-mana kita pengen. Ya pernah saya jauh dari Masjid Nabawi mungkin 10 menit Pak. Emang gembor juga datang ke masjid itu. Yang capek akhirnya yang mundurkan diri dan taruh di depan ya banyak yang pengen orang dekat dengan Masjid Nabawi, tapi orang ini bingung kenapa dia pengen rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Maka akhirnya karena penasaran diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan pahala seperti apa yang kau harapkan dan telah kau hitung-hitung. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini pengen memperbanyak langkahnya ke masjid. Nanti datangnya jam berapa? Ya. Kemudian cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang pergi ke masjid walaupun dalam kondisi sakit. Sebagaimana yang kita lihat dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa tiada seorang meninggalkan salat jamaah kecuali dia adalah munafik yang jelas kemunafikannya. Padahal ketika Rasulullah SAW sakit, beliau dipapah untuk melaksanakan salat berjamaah. Nabi pernah dipapah salat berjamaah. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu, karena ini banyak, nanti saya taruh ke admin tentang bagaimana para salaf memandang sholat berjamaah. Jadi cerita-cerita kayak tadi tuh. Sampai ada yang pengen rumahnya dekat masjid, pengen pindah Pak. Kalau tadi kan pengen jauh, ini enggak, pengen pindah dekat masjid. Akhirnya dilarang sama Nabi. Tidak boleh. Kenapa? Baik tukar tetap asaluka, rumahmu mencatat langkah. Jadi makin banyak langkah kita ke masjid, makin bagus sebenarnya. Ya, maka semoga Allah mudahkan Bapak Ibu bisa ke masjid, khususnya bapak-bapak ya, ibu-ibu pendukung. Apa sih sekarang yang gak izin ibu-ibu? Laki itu pada takut dengannya. Ya semuanya harus izin. Ya apa aja izin. Ya maka yuk gunakan the power of mama. Tadi stick goloknya jangan hilang. Atau yang nggak punya stick golok yang buat ngituin apa tuh? Apa buat apa rakyat nyamuk? Kita ada setruknya itu mah. Jangan apa siapalah ya. Intinya maksudnya adalah bahwa dukungan ibu-ibu dalam sholat berjamaah ini begitu berat, begitu besar. Ya, saya pribadi mungkin kalau saya suka bangunin istri, ayo kalau subuh-subuh bangunin anak-anak supaya dia dapat pahalanya. Ya, jadi ibu tuh cuma dapat pahala gara-gara apa tadi? Bangunin nyuruh gitu. Ya, kalau bapak kan pelakunya, tapi ibu dapat pahalanya yang besar dari nyuruh anak-anak. Tapi butuh ibu-ibu yang hebat pasti, butuh ibu-ibu yang maaf ya. Emang yang paling berat itu ibu-ibu tugasnya apa sih? Masak? Enggak. Tinggal go food. Emang tugas berat ibu-ibu apa sih? Ya, yang paling berat itu ya ini, nyuruh anak ke masjid. Makanya demi masa depan ibu-ibu, demi kuburan ibu bersinar nanti di akhirat, demi surga yang begitu luasnya dapat dari jariah anak-anak. Sekarang saya tanya, emang bapak-bapak yang rajin ke masjid di sini dulu ibu-ibunya pendiam? Coba, masih gimana dulu ibu? Bawel pasti. Sekarang hasilnya begini, betul? Ada ibunya? Mana ibunya rajin? Itu mah istrinya. Ya ibunya mana? Ya. Coba Pak Kurnia, emang dulu ibunya pendiam gitu? Pasti bawel. Ya coba
bapak yang pojok nih bapak, betul. Sekarang kita nikmati. Wah, saya emang sampai pada dijemput-jemput sama ibu saya, karena saya ajar jam 1 pakai speaker. Saya bilang, yuk namanya anak muda, rambut berubah, ya, ajar jam 1 saya. Jam 1 aja, ibu saya dulu. Dijemput digede-gede saya. Luar biasa dah. Wah, udah sholat tuh. Bapak tuh udah keras banget untuk sholat berjamaah. Hasilnya bisa dilihat, kita semua adalah hasil produk mereka. Ya, semuanya butuh perjuangan dan kita adalah hasil perjuangan orang-orang tua kita. Sekarang kita dituntut untuk berjuang sama seperti mereka. Bahwa ternyata cobaannya sama. Maka mudah-mudahan ibu gak putus asa. Anak sebawel apapun, senakal apapun butuh kelembutan. Ayo nak, yuk terima nih. Nanti mami kasih bonus nih. Nanti kembali apalah, ya pokoknya berusaha. Kenapa? Biar kita dapat investasi dari mereka. Enak banget bu di kuburan Pak Haji umroh dan ngalir tiap hari. Ya, pahala yang mereka lakukan kita dapat semuanya. Kita udah nggak bisa sholat lagi di kuburan, betul? Hatta 1 rakaat pun kita nggak bisa. Sampai takbiratul ihram pun kita nggak bisa. Tapi anak-anak kita yang melanjutkan sholat berjamaah ada di masjid. Mungkin ya bapak-bapak yang sudah tua nggak bisa terus-terusan ke masjid. Suatu saat ya mungkin bapak akan terbaring di atas kasur, nggak bisa ke masjid lagi karena stroke yang sudah parah, tapi pahalanya tetap dapat. Kenapa? 1, dia punya kebiasaan. 2, dia punya pengganti dan penerusnya, yaitu anak-anak. Dan semoga dengan perjuangan ini, mudah-mudahan Bapak dengan tausiah sekarang ini, pada hari ini, yuk kita tekadkan untuk bisa berjamaah di masjid. Saya nggak bahas secara hukum. Kalau hukumnya banyak Pak. Ada yang bilang sunnah muakkad, ada yang bilang macam-macam. Ya, tapi ingat semua akan datang ke masjid pada waktunya. Cuman masalahnya tadi apa tadi? Dia di belakang imam atau di depan imam. Di belakang imam berarti jadi imam. Di depan imam dia akan jadi sholat jenazah. Semuanya akan ke masjid, dan di masjid hilang sendal lebih baik. Berarti itu sendal hilangnya bagus di masjid daripada sendalnya di rumah aja kan hilang. Tapi bukan berarti kita dulu hilang ya. Maksudnya hanya ungkapan saja, sendal yang hilang di masjid jauh lebih baik karena dia berarti hilangnya di tempat yang baik. Dan masjid adalah rumah kaum muslimin. Ya, jangan sampai Pak, ya masjid yang susah payah dibangun akhirnya sepi. Maka anak-anak biarin naik masjid walaupun ada rese anak-anak gitu kadang-kadang. Ya, tapi biarin aja Pak, daripada ya Hasan Husain aja naik ke punggung Nabi. Emang ada anak sini yang naik ke punggung imam? Nggak ada kan? Ya, sampai jauh ada sahabat saking takut Nabi meninggal, saking lamanya sujud, akhirnya dia begini Pak duluan. Ternyata dilihat Nabi di atas punggungnya ada Hasan Husain. Maka kita kerasin anak-anak gak boleh ke masjid. Wah, nanti mereka takut jauh dari masjid. Maka ya kita tarik ulur aja, anak-anak jangan berisik, anak-anak jangan berisik. Tetap berisik aja. Ya bahkan maaf ya Pak, Bu, bukan saya ngituin kecacatnya dia, bukan maaf. Di masjid tertentu itu datang anak-anak yang maaf kayak autis gitu. Sampai dia lagi sholat aja ngobrol sendiri. Saya pernah di sampingnya tuh, dia ngobrol. Ya, oh ternyata autis. Ya, saya lihat ada 1-2 anak yang autis itu, dan wah ternyata disuruh ibunya ke masjid. Yang dia nggak bisa apa-apa, walaupun dia ngapa, emang dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu kan refleks dia. Ya, semoga Allah maafkan. Cuman saya berapa kali sholat di samping anak itu saya kaget. Dia apa ngomong sendiri gitu ya. Ya lagi sholat, padahal belum pergi.
oh ternyata anaknya autis, tapi masya Allah mudah-mudahan jadi poin ya untuk ke masjid, ibunya tetap menyuruh dia ke masjid. Tapi pada pertanyaan, silakan. Baik, Ibu, langsung aja. Ya. Kalau laki-laki kan dari salat subuh sampai suruh mendapatkan tadi pahala haji dan umroh ya. Kalau ibu di rumah apakah juga mendapatkan kalau berjaya itu? Kalau pendapat Syekh Utsaimin enggak? Kalau pendapat Syekh bin Baz itu sebuah perbuatan baik. Jadi karena ibu wajibnya di mana di rumah tetap dapat ya. Ada ibu-ibu yang nanya tentang lahiran. Ada ibu-ibu nanya tentang lahiran. Kalau lahiran, ya, walaupun ini bukan masalah sholat, tapi ini pertanyaan bebas saja ya, ibu yang menanya ya, saja masalah rumah tangga ibu, ya. Jadi kalau lahiran itu yang paling bagus ketika anak itu lahir, ya. Kalau ulama ada yang menyuruh untuk mengazankan berdasarkan riwayat-riwayat, akan tetapi banyak ulama juga yang menganjurkan tidak perlu. Tapi seperti Ibnu Qayyim membolehkan untuk mengazankan bayi karena riwayatnya banyak walaupun dhaif, tapi ulama yang lain tidak usah juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang bagus lagi setelah lahiran itu ada yang namanya akikah, buat laki-laki 2 kambing, buat perempuan 1 kambing ya. Nah, untuk akikah ini caranya nggak perlu susah-susah, nggak perlu anaknya dikiter-kiterin. Jadi kadang-kadang anak dikiter-kiterin gitu ya. Sampai saya lihat, maaf ya Bu, ada aki-aki tangannya gemeteran. Terus dia suruh motong, itu hampir saja kulit si bayi itu ke bawah kalau nggak dicegah. Jadi nggak ada sebenarnya apa ngiter-ngiterin anak begitu. Yang bagus dibotakin itu, yang ngebotakin itu siapa aja. Ya, yang penting bagus bayinya itu lahirnya. Ini kan ada rambut kotor, maka rambut kotor itu bagus diapain? Dibersihkan, nanti ditimbang dengan perak. Nah, berapa gram maka disedekahkan. Ya, nah ini jarang kayak begitu kan? Ya, jadi ini baru apa nih? Baru rambut ya, baru rambut. Jadi rambutnya dibersihin, dibotakin. Nah, yang botakin kalau saya nggak berani. Istri saya juga nggak berani. Saya mah nyuruh bidan biasanya. Nyuruh bidan, ya bidan yang biasa dia. Nah, botakin dari apa tadi? Ditimbang lalu di ini. Dan jangan nyuruh orang yang nggak ngerti. Saya hampir takut tuh kalau kepotong gimana tuh bayinya. Sampai-sampai itu guntingnya udah begini, udah mau ambil. Ya, itu akhirnya. Ya kan bayi suka begitu tuh, nggak ada istilah puter-puterin kayak gitu. Kan banyak orang kalau lagi bayi lahiran kan pada diputar-puterin ya Nabi, pada gitu-gituin gitu ya. Ya apa nggak ada acara-acara seperti itu. Jadi potongin aja rambutnya semuanya ya. Mau siapa yang potongin yang penting semuanya. Paling aman nyuruh bidan. Nanti ditimbang lalu disedekahkan. Timbangnya dengan perak berapa gram lalu disedekahkan uangnya buat fakir miskin. Kemudian selanjutnya akikah ini ibu-ibu ya hukumnya ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah yang sangat ditekankan. Kalau di mazhab Syafi'i wajib, walaupun dia sudah dewasa belum akikah tetap diakikahkan. Ya berdasarkan riwayat kullu mauludin multahiqun bil aqiqah.
setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tapi kalau dia nggak mampu, dia boleh dapat uang sedekah dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, misalnya anaknya belum mampu, boleh disedekahkan. Maksudnya kasih kambingnya. Kemudian untuk akikahnya dibolehkan untuk syukuran. Ya, syukuran, tapi tidak ada acara keliling-keliling tadi, cukup makan-makan. Makan daging apa tadi? Akikah. Daging akikah itu bagus dimakan sama keluarga. Yang nggak boleh dimakan itu daging nazar. Kalau kita bernazar, maka nggak boleh kita makan daging itu. Jadi kalau daging akikah bagikan sepertiga buat tetangga, sepertiga lagi buat keluarga, sepertiga lagi buat fakir, miskin. Ya, simpel. Ayo ajak tetangga makan-makan. Mungkin kalau ada sedikit mungkin ya tausiah untuk mengisi kekosongan ilmu, boleh-boleh saja. Tapi tidak perlu ada acara-acara macam-macam ini dan itu tidak. Ya, apalagi bayinya pusing jadi kita-kitarin begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk hari-hari hati-hati ada kesyirikan. Gak ada hari-hari pakai kendi, gak ada hari-hari dikasih lampu, gak ada hati-hati ada syirik. Ini namanya totoyur. Totoyur itu perbuatan syirik. Hati-hati, syirik bisa menghapuskan amal. Itu bukan budaya Islam. Jadi ya hari-hari ya kubur aja udah selesai. Nggak ada perlakuan khusus pakai lampu kalau biar cakep anaknya taruh pensil alis ya. Biar anaknya soleh, katanya pintar, kasih papa macam-macam, kasih buku dan lain-lain. Hati-hati, ya ada kayak gitu. Kemudian suruh berhenti. Ya Rasulullah. Kasihnya gak. Ya, selanjutnya setelah itu apalagi setelah akikah? Jangan lupa apa Bu? Apa selanjutnya? Ayo. Setelah akikah apa? Nah, kalau mau ya kasih nama, dan kalau mau dihitan boleh kalau akikah itu 7, 14, 21 ya. Terus kalau mau kasih nama itu hak dari ayah. Kemudian selanjutnya kalau mau dihitan di paling cepat usia 7 hari buat laki-laki. Dan kalau perempuan bagus dihitan di usia itu, dan bagus bidan yang hitannya. Hitan buat perempuan itu di zaman Nabi banyak yang melakukan hitan. Sampai ada wanita khusus yang menghitankan anak perempuan. Dan tujuan hitan buat perempuan apa? Mencerahkan wajahnya. Ya, maka ibu yang mungkin wajahnya cemberut, baik belum Terus hitan itu buat perempuan termasuk supaya menghindari dari perzinahan. Ya, jadi ada keutamaan-keutamaannya. Nah, itu yang tahu cuma bidan biasanya cuma dicontreng sedikit doang. Terus bahkan saya waktu nemuin rumah sunat ya, dia terima tuh hitan buat perempuan. Kemudian kalau laki-laki hitan 7 hari biasa kita nggak tega. Ya, biasanya nanti kalau udah 5 tahun. Buat ibu-ibu yang tadi yang bertanya tentang masalah akikah ya, yang terpenting lagi ya, jangan lupa akikah sibuk rumah sakit jangan sampai kagak dibayar ya. Itu yang penting ya. Apa ibu tanya? Itu tadi rambut yang dipotong itu ditimbang itu dengan ukuran emas apa? Perak. Tapi ulama membolehkan kalau nggak tahu ukuran perak pakai emas. Ya, cuman kita kan nggak umum pakai perak ya. Biasanya ibu juga nggak yang pakai perak kan ya. Emang alergi pakai perak kan. Jadi kalau pakai perak itu memang ukuran dari hadisnya. Tapi kalau ibu bingung ukuran perak, maka pakai ukuran apa tadi? Ukuran apa tadi? Emas dibolehkan ya. Ada lagi ibu ya? Bolehkah perempuan juga main rebana? Kalau buat sebenarnya perempuan ada yang membolehkan, tapi untuk hari raya ya. Tapi sekarang mudaratnya udah lain.
Kalau menurut saya sekarang mah udah modelnya udah lain. Akhirnya tampil di panggung, dilihat sama laki-laki, seragaman, terus hakan tinggi, wah bahkan jatuh dari panggung dan lain sebagainya. Aduh, mendingan Bu, ya jangan rodanya ditabokin, anak ditabokin biar ke masjid. Ya maksudnya semangat untuk menyuruh anak-anak ke masjid. Ya. Ada lagi? Ya Ibu. Gak apa-apa kalau makanya gini. Kenapa? Jadi gini, kalau perempuan kalau nggak ada hijabnya maka ambil sholat shopnya itu di belakang. Tapi kalau ada hijabnya sama kayak laki-laki. Paham? Jadi kata Syekh bin Baz atau Syekh Syaihin, hijab itu kalau misalnya ada hijab di masjid maka ibu sholatnya di depan shopnya, di depan hijab, maksudnya di belakangnya ya, shop pertamanya. Tapi kalau nggak ada hijab di mana tadi? Di belakang. Makanya kalau nggak ada hijab sholatnya di mana? Di belakang. Yaitu shop yang pertamanya di belakang. Terakhir, ya ibu. Ya. Kalau intinya perempuan tuh boleh sholat di mana tadi? Di masjid. Mau di Masjidil Haram, Masjid Nabi pun boleh. Asal syaratnya tadi. Ya. Tapi kan ibu juga mikirnya begini rugi ya. Saya kagak itu pasti hitungannya rugi ibu tuh. Rugi kagak ke masjid ya. Sebenarnya selama tanah haram pahalanya sama. Cuman nggak dapat jamaahnya mungkin ya. Jadi kalau tanah haram selama ibu di tanah haram pahalanya 100.000 juga sama. Ya, makanya kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu tetap ke masjid, tapi selalu wanti-wanti hati-hati dengan apa tadi, dengan dandanannya. Ya, bapak-bapak silakan terakhir. Ada pernah dengar juga bahwa ulama bilang kalau sakit itu ada rukhsah buat tidak sholat jemaah. Dan rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Mana yang lebih utama, mengambil rukhsah ketika sakit yang memang misalnya tidak untuk bangun. Ada beberapa hal yang menjadi rukhsah buat orang, boleh sebenarnya kita mengambil hal-hal yang rukhsah untuk tidak ke masjid, seperti hujan deras. Nah hujan ini pun ada kategorinya. Hujan seperti apa yang tidak ke masjid? Seperti hujan yang membuat sulit untuk jalan ke masjid. Masalahnya kita ada kendaraan, ya, ada mobil. Sakit juga boleh kita ke masjid. Pertanyaannya sakit apa? Kalau sakitnya sekarang boleh nggak Pak Ustadz orang sakit memaksakan diri? Ini bukan safa, ya. Jadi kalau memang sakit dia tidak membahayakan maka dia boleh untuk ke masjid. Bahkan Nabi diapain tadi? Dipukul. Jadi kalau misalnya dia mau ambil rukhsahnya boleh nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya maaf ya Pak, kita udah biasa ke masjid, kayaknya gimana kalau nggak ke masjid dengan azan? Makanya kita berusaha yang penting tidak membahayakan diri sendiri, ya. Jadi dan gak ganggu orang lain, ya, gak ganggu orang lain dengan sakitnya. Apalagi penyakit itu menular dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi kalau kita sakit lalu memaksakan diri nggak apa, ya, selama tidak berbahaya dan selama penyakitnya tidak menular. Karena di zaman Nabi juga banyak orang-orang yang ke masjid dengan sampai apa tadi dibokong. Semoga bermanfaat, semoga semangat terus nyuruh anak ke masjid, ya, nyuruh suami, Bu, ingat kata-katanya, hati-hati, ibu nih, kata-katanya yang penting. Karena banyak terjadi berantem karena kata-kata. Apalagi kalau ngomong Pak nggak ke masjid kayak tetangga, ini jangan Bu. Ya, pokoknya butuh kesabaran, butuh doa dari ibu-ibu dan memang gak semudah itu untuk berdakwah. Semoga ibu disabarkan dan semoga bapak yang sudah ke masjid istiqomah. Amin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.